aku tuh berencana untuk menaruh ya guys ya, atau menyimpan atau menitipkan ya musang kita yang namanya Mori. Itu tuh ke tempat waktu itu aku pernah beli Mori sekitar 2 tahun lalu gitu loh guys. Karena aku tuh ingin memaksimalkan peliharaan, aku tuh pengen pelihara ya sebenarnya sih guys ya, aku pengen pelihara otter lagi sebenarnya guys. Untuk Odi dan juga Ola, dulu kan kita pernah pelihara ya, temen-temen juga tahu kan. Jadi gini tuh galak gitu loh. Sekarang tuh nggak begitu galak gitu. Paling ya 7 jahitan. Itu namanya teh si Mori ya? Mori ya. Terus aku cek ternyata Mori itu kain kafan guys. Sedih banget, aduh ngeri banget awalnya. Soalnya musang ini kalau birahi kayak kuntil. Sorry ya guys ya, tapi emang bener guys. Tuh suara. Nah ini aja suaranya udah mulai serem nih. Oke guys, jadi di video kali ini aku tuh berencana untuk menaruh ya guys ya, atau menyimpan atau menitipkan ya musang kita yang namanya Mori. Itu tuh ke tempat waktu itu aku pernah beli Mori sekitar 2 tahun lalu gitu loh guys. Jadi rencananya aku tuh pengen istilahnya apa ya, mengganti hewan peliharaan. Dan aku tuh merasa kalau misalnya terlalu banyak juga, pokoknya aku pertimbangkan lah ya supaya di sini tuh dirawatnya maksimal. Aku tuh pertimbangkan untuk lebih ke apa ya, kalau kita nambah satu hewan yang serupa gitu kan, kita paling nggak mempertimbangkan untuk memelihara satu hewan aja supaya lebih maksimal lah, intinya kayak gitu guys ya. Ini adalah si Mori. Si Morinya ini kondisinya sih waktu kemarin sempet kayak agak lumayan kurus ya guys ya. Karena jujur aja beberapa bulan belakangan ini tuh aku memang istilahnya kan kemarin kan ada anak aku lahiran juga. Terus aku juga udah setahunan ini kan pindah dari rumah orang tua aku ke rumahku sendiri gitu lah guys ya. Jadi istilahnya tuh kontrol untuk hewan-hewanku ya nggak semaksimal dulu gitu kan guys. Kan lu kan emang aku tinggal di sini. Jadi kalau misalnya mau kasih makan kayak gimana-gimana tuh aku bisa kontrol. Nah kalau kemarin tuh ada momen ketika kayak istilahnya tuh aku coba tanya udah makan belum tuh, mungkin dibilangnya tuh udah padahal belum makan ya. Intinya kayak nutrisi dia nggak terlalu maksimal gitu loh guys ya. Dan kondisi Mori ini sebenarnya dia dibilang galak juga enggak tuh guys ya, bukan yang galak banget gigit atau gimana, enggak. Dia tuh santai sebenarnya untuk kondisinya. Cuman kalau misalnya kayak kita ajak main, dia tuh nggak se-friendly itu karena jarang dihandle banget juga kan. Kayak gitu sih guys. Aku tuh kemarin juga udah sempet nanya ke orang yang jual si Mori ini dulu ya guys ya. Kan aku waktu itu tuh beli masih baby banget nih teman-teman. Ntar kita kasih lah cuplikan videonya ya. Masih baby banget. Jadi ya sempet bonding ke kita, sempet istilahnya juga makan sama aku juga disusuin kayak gitu ya guys ya. Kalau udah gede kayak gini kan istilahnya dia bikin bonding banget, itu agak PR lah, walaupun bisa sih guys, tapi agak PR. Kayak gitu sih intinya ya. Aku juga udah sempet ngontak kan kemarin kan, seperti yang aku bilang tadi. Aku pikir si Mori ini kesentet, jadi ukurannya tuh kecil gitu lah guys ya dibanding musang yang lain. Sebenarnya sih kata dia enggak sih guys. Kata dia ini ukurannya normal sih. Dan yang aku lihat ya semenjak seminggu belakangan ini kita lebih pantau sama Kang Mas juga coba buat dikasih makanan dengan baik gitu kan. Ini sih udah lebih gemuk ya mas ya. Ini udah lebih gemuk sih guys. Dari pertama kali datang ya. Kerasa nggak gemuknya? Kalau aku ngerasa nggak malah gemuknya mah. Ngerasa sih. Dikasih makannya gimana nih sekarang ini? Pagi habis kasih makan pisang. Kasih makan pisang, daging ayam ya, daging ayam rebus ya. Ya jadi sebenarnya tuh di kulkas itu waktu kita kemarin sempat bongkar kulkas, ada daging ayam rebus yang memang sudah tertimbun gitu loh guys ya ternyata ya. Dan itu masih layak banget dimakan karena memang dia kan kondisinya beku gitu loh. Dan ya udah itu dikasih makan tiap hari berarti mas ya. Kasih makan ya kayak 1-2 potong ayam, entah ada kepala ayam, ada semua bagian ayam, pokoknya ada badannya juga, ada paha, ada pokoknya dikasih ke dia. Dan juga untuk pisang itu lumayan sering sih dikasih ya guys ya. Ini tadi udah dikasih nih. Coba deh aku kasih lagi deh, masih mau nggak ya dia? Ini mah dia jadi rakus, coba lihat deh guys. Tapi tuh kalau kondisi dia nggak lapar teh, jadi nggak begitu ini ya, nggak begitu galak ya. Sorry ya, kita coba ya guys. Nah sekarang juga sama aku coba dikasih tempat minum tuh di situ, supaya dia minumnya selalu ada. Ya pokoknya ini kondisinya dibikin bagus banget lah. Dan kandangnya juga sama kita bener-bener diperhatiin banget supaya bersih terus gitu loh guys. Tapi ya sekali lagi, karena aku tuh ingin memaksimalkan peliharaan, aku tuh pengen pelihara ya. Sebenarnya sih guys, ya aku pengen pelihara otter lagi sebenarnya guys. Untuk Odi dan juga Ola, dulu kan kita pernah pelihara ya, teman-teman juga tahu kan. Itu kan mereka kan berpulang ya guys, ya mereka mati karena penyakit distemper waktu itu. Nah distemper ini aku tuh agak bingung kenapa bisa kena. Ternyata dulu tuh kan kita taruh kan kandang tuh di sebelah sana ya guys ya. Sekarang udah jadi tempat kura-kura. Nah di situ tuh suka ada tikus dari selokan. Tikusnya mengontaminasi tempat mandi dia. Kalau nggak mungkin tempat makan dia gitu loh guys. Sehingga si distemper ini tuh bisa tertular lewat tikus. Ternyata kayak gitu. Makanya ini untuk si Mori kayak gitu-gitu sama kita udah nggak ditaruh di sana lagi. Untuk otter juga ntar kedepannya kalau misalnya aku pelihara lagi ya guys ya. Kalau misalnya si Mori udah istilahnya diserahkan ke temanku, ya aku bakal coba buat pelihara lebih hati-hati lagi, dan kita bakal bondingin supaya lebih deket lagi gitu guys ya. Kayak Odi dulu lah, aku tuh kangen banget Odi dulu guys. Gitu nih, kita coba kasih makan ya. Tuh lihat, makannya aja nggak, kalau misalnya dia nggak kelaparan, makannya juga nggak kayak galak gitu loh. Tapi mas berani nggak pegangnya?
udah nggak terlalu galak kayak kemarin. Tapi berani nggak megangnya? Kayak megang gitu? Nggak berani ya? Memang basicnya nggak di sini sih. Tapi kalau dirawat dengan baik mah, seminggu kurang aja ini udah kelihatan loh perkembangannya guys. Tuh ya. Jadi gemuk gitu loh. Aku disaranin sama orangnya kayak, Kang Iqbal coba kasih dog food aja gitu kan kata dia. Supaya dia lebih gampang gemuk lah intinya ya. Tapi ya udahlah ya guys ya. Seperti yang aku udah bilang tadi, sepertinya kita akan tetap mengganti hewan peliharaan kita ya. Jadi ini biar ditaruh di tempat temanku dulu aja. Soalnya gini sih, nggak cuman masalah tentang si Mori ini tuh bakal ditaruh di dia, tapi aku setelah ngobrol-ngobrol juga lebih baik si Mori ini dengan usia dia yang udah 2 tahunan ini ditaruh di situ untuk di program breeding gitu guys. Ntar lebih lanjutnya kita langsung aja ke sana buat kita ngobrol-ngobrol langsung. Begitu sih. Oke lah guys, jadi mungkin kayak gitu ya untuk sekarang. Aku juga sebenarnya agak sedih juga sih ya ini ya, karena si Morinya udah baik banget tuh guys, udah baik begini ya. Tapi mau kita kasihkan ya guys ya, mau kita taruh di temanku. Cuman ya sekali lagi ya ini ya, demi kebaikan juga supaya kita tuh maksimal memelihara apapun yang ada di sini guys. Ini aku bener-bener pengen rombak, aku bener-bener pengen perbaiki supaya semua hewan-hewan di sini tuh kerawatnya tuh dengan lebih baik lagi gitu loh dibandingkan sebelumnya. Oke, yuk kita bawa langsung ke sana. Kalau misalnya udah sampai sana kita bakal videoin lagi guys. Oke, kita udah datang ya guys ya, ini ke tempat Kang Wahyu ya, dari sahabat musang ya. Sahabat musang, tapi tadi aku udah sempet cek ke dalam ternyata kelinci juga ini teh. Jadi sahabat siapa ini teh? Sahabat musang mah masih tetap lah. Cuman kalau kelinci apa tuh berarti tuh? Iseng-iseng lah om. Iseng-iseng ya. Oh, berarti lagi merintis nih. Ini. Iya nih, bukannya aku tuh sebenarnya bukannya kayak malas pelihara musang, enggak sebenarnya Kang. Ini kita coba lihat ya. Tapi aku tuh pengen otter biar urusnya maksimal. Jadi si musang teh kayaknya udahlah sama aku mendingan taruh di sini aja. Apalagi kan kata Kang kan di sini bisa di breeding ya. Ya, betul. Gini nih kondisinya gimana tuh? Kurus sih ya dibandingkan pada normalnya ya. Tapi itu ada mendingan sih ya Kang. Awalnya lebih kurus lagi Kang. Berarti kurus pisan. Awalnya kurus pisan Kang. Sekarang alhamdulillah kalau ada badan mending. mah emang agak ke ini om ya. Agak kesendet ya? Soalnya Ya. udah 2 tahun kan ya. Iya. Udah 2 tahun ukuran Ayo. segini ya emang agak. Soalnya memang kurang pengawasan Betul. teh gini. Akunya kan nggak di rumah, aku udah nikah gitu. Jadi ternyata ya perawatannya tuh nggak semaksimal itu. Cuman ini sih udah jauh lebih mending sih. Karakter juga kan karena dulu mah meren sering lapar ya. Jadi gini tuh galak gitu loh. Sekarang mah tuh nggak begitu galak gitu. Paling ya 7 jahitan. Tapi nggak terlalu kecentet sih om. Nggak, Kalau ini- menurutku ya. Ya nggak parah Iya, banget nggak lah ya. parah banget. Bukan yang Nggak kayak parah. bener-bener kayak terbengkalai gitu, enggak lah ya, masih oke ya. Ya aku ngangkatnya aman sih, harusnya sih dia. Enggak sih. Enggak kok, sebenarnya mah enggak kok dia tuh. Ini harus digimana Cina? Harus dipanjang dulu. Oh, dipanjang dulu ya, dipanjang sana dulu ya. Masih panjang dulu ke sana. Oh iya benar. Kalau nah begini dah, taruh di sini aja lah, Kang lah. Sekalian nanti mungkin di next video kita bakal coba buat ini kali ya guys ya. Lihat yang ada di sini kali ya. Apa ini dikesanain dulu kali biar terang kali ya, Kang ya? Izin Kang, punten ya. Ayo, mangga. Bareng-bareng lah sama aku guys. Bismillah. Ya. Ini teh pindah tempat ya. Awalnya mah di daerah mana sih itu teh kemarin tuh? Di daerah Kiara Condong sekarang. Awalnya Kiara Condong. Ke daerah Perum Unisba ya ini ya. Iya. Perum Unisba guys, bukan Unisba. Aku kira Unisba teh yang di daerah yang deket yang Taman Sari gitu-gitu loh. Aku kira ternyata bukan ya, ini Perum Unisba, agak jauh juga sebenarnya dari tempatku sih. Deket-deket ini Antapani ya. Betul. Antapani guys. Dulu sekarang mah daerah gunung om. Oh iya. Nah di sini aja dulu dah. Biar bisa lebih kelihatan sama Kangnya juga nih. Dinilai dulu ya. Ini juga ada Kang Siswanto juga di sini nih. Jadi bener-bener pada pindah ke sini ya. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen musang kayak gitu-gitu, nanti aku bakal taruh di link deskripsi ya guys ya. Kalau nggak di top komentar lah ya. Ntar nomor Kang Wahyu ya. Ya siap banget. Karena ya mungkin ada teman-teman yang lagi nyari musang-musang yang mop-mop kayak gitu. Semoga di sini ada. Tapi lagi ada nggak di sini? Kebetulan lahiran tanggal 5 baru saya videoin tadi. Nah, oh berarti ada nih sebenarnya. Ada stok 3 ekor. Nanti lah di next video lah ya guys ya, kita lihat ya. Guys, gimana nih Kang kondisinya Kang? Kok saudara-saudaranya udah pada kemana tahu kali ya? Wah, Pada kejual ya? Kalau dari segi kondisi ya sehat, cuman Sehat ya. kalau kata Om Iqbal bilang kesentet, ya agak kesentet. Agak kesentet ya. Soalnya nggak ada terah yang bantet gitu ya, enggak nggak ya? ada. Iya. Bapaknya baja mozaik. Tapi kalau Kangnya sendiri berani nggak megangnya? Kalau Nggak kenal kondisinya, gitu. agak takut nih. Agak berarti. takut pasti Om ya. Iya. Kalau bukan peliharaan mah gitu. Benar-benar maksudnya. sih. Sebenarnya dipegang sama Haikal terakhir sama kiperku waktu sebelum ini sih masih aman sih, maksudnya dia bisa. Cuman memang agak defense kandang. Iya. Nah kalau kemarin mah ya seperti yang aku bilang tadi Kang, diginiin dikit aja dia langsung gitu loh. Begitu. Tapi kandangnya mah ada kan, soalnya aku mau bawa lagi kandangnya mah. Kandang ada kalau nggak salah. Ada lah ya. Di sini tuh udah ada tempat apa lagi nggak tahu ya guys ya. Maksudnya apa nih ada tempat ini nih? Tempat bermain apa nih? Musang. Apa Kelinci, ini? Om. Kelinci. Uh-uh. Oh kelinci tadi di sini. Kelinci. Coba-coba iseng
iseng-iseng Coba-coba. breeding kelinci lah. Ya, tapi ini ada kelincinya di sini. Oh, udah dimasukin. Oh, dimasuki. Oh, jadi kalau siang-siang taruh di sini gitu. Begitu. biasanya. Nanti lah guys ya di next video ya. Ini mau ditaruh di mana nih? Berarti di sini, Kang. Nanti di belakang. Oh, di belakang. Ya udahlah guys, kita ke belakangin dulu aja ya. Atau aku video ini sambil ke belakangin boleh, Kang? Boleh. Yaudah yuk, atau punten pisahan itu ya. Guys, kita malah jadi menaruh dia di sini ya. Semoga dia masih bisa di breeding ya. Walaupun ini kondisinya walaupun seperti ini di breeding masih ada Mudah-mudahan kemungkinan bisa. Yang penting sehat dulu sebetulnya. Iya. Nah sih ya Kang Wahyu teh menyarankan pakai ini sih. Tuh lagi cuci kandang bener-bener ya guys ya. Menyarankannya pakai apa? Dog food ya. Jadi emang nggak tetap harus pisang, kepala ayam ya diselang-seling gitu Om. Ya kalau aku pakai pisang sama kepala ayam memang agak full gitu sih, pisang kepala ayam. Cuman memang ya sebelumnya itu kayaknya sih kayak kurang kepala ayam gitu, agak kurang jadi cuman banyaknya pisang gitu loh. Betul. Mungkin porsi makannya agak kurang awalnya guys. Kita Ya. suka pakai dog food. Oh begitu. Ini. Dia mau nggak sih makan dog food? Coba Bisa ya. dicoba nggak sih? Aku nggak pernah ngasih kan? Apaan itu? Borakin kelihatan. Pasti belum mau kali ya. Belum. Tapi dia habis makan sih sebenarnya. Harus agak lapar dulu kali ya waktu awal-awal buat mengenalkan ke dog food ya. Namanya teh si Mori ya. Mori ya. Pas aku cek ternyata Mori itu kain kafan guys. Sedih banget, aduh ngeri banget namanya. Kain kafan tapi ya udah keburu dikasih nama Mori ya mau gimana. Mudah-mudahan lah ini jantannya. Iya. Terus kalau misalnya mau, oh iya ini jantan kan ini teh? Ini betina. Ini betina. Ini betina. Betina. Oh iya aku Ya. lupa lagi guys. Aku kira ini jantan guys. Betina. Ini betina. Betina Om. Saya masih Guys, ingat. Dia masih ingat aku lupa. Terus ini gimana nih kalau dipindahin? Kang Siswanto ini gimana nih kalau dipindahin nih? Bisa? Oh, dia bisa. Dia mah ngomong-ngomong kenapa sih? Lagi sakit gigi ya katanya ya? Ini kan aku dokter gigi kan? Dokter gigi mau mengarah dokter gigi Om. Dokter gigi nih sebenarnya nih. Bisa konsul-konsul lah ke kita lah. Oke. Di mana? Coba tempatnya di mana nih kira-kira nih? Ada. Ntar guys. Oh bentar ya. Kalau kita siapin dulu aja guys ya. Ntar kita videoin lagi ya. Guys, ini kita sebenarnya pengen masukin ya. Dia nggak galak kok Kang. Enggak kok. Enggak kok. Di sini ya berarti ya kandangnya ya. Punten Ini pisannya aja, ini pengen ya. dipakai lagi soalnya si Ya kandang. siap mangga. Di sini Paling aja saya gitu. pindahin ke sini aja Om. Oh boleh lah. Gimana tuh? Pindahin dah. Pakai ini aja pet cargo ya biar lebih aman ya. Mudah-mudahan cepat. Jadi pet cargo ini tuh memang metode yang dipakai di sahabat musang ini ya guys ya. Dari dulu tuh kalau misalnya musang ya apalagi yang galak gitu ya, biasanya di pet cargo dia gampang dihandle lah. Cuman harus biasa ya Kang ya. Kalau ini kan dia nggak pernah kan. Jadi dia pasti takut dia. Tuh guys. Asing dia apalagi pet cargonya misalnya bekas musang lain kan. Betul. Dia kan dari kemarin kan nggak pernah ketemu musang lain nih. Ketemu musang lain dia pasti agak kaget nih. Terakhir dia ketemu musang lain waktu umurnya masih kecil banget guys. Nggak pernah ketemu lagi dia. Dicium-cium ya guys ya. Si Mori ini ya. Berarti kalau misalnya nanti kan ada rencana buat di breeding gitu. Ya. Pertama kan pastinya kan harus digedein dulu ya badannya atau maksudnya Yang penting sehat dibagusin dulu, dulu, Om. disehatin ya. Maksudnya dibagusin badan, diapain gitu. Siap untuk di breedingnya itu berapa lama biasanya? Biasanya nunggu beberapa bulan aja sih nggak ada Beberapa bulan, patokan ya. Om. Kalau misalkan dia birahi juga mungkin ya bunyi. Bunyi ya? Nah, Ini ada bunyi ngek-ngek ini mah bunyi bukan ya birahi ini. nggak tahu kayak lapar atau Oh. takut atau gimana. Ya mungkin karena mencium yang Musang lain, ya? di sini bisa. Tuh, ngek-ngek. Soalnya musang ini kalau birahi kayak kuntil. Sorry ya guys ya, tapi emang bener guys. Ini ada yang lagi ini juga. lagi birahi. bunyi. Ih, serem tau. Lagi birahi lah. Kalau misalnya teman-teman lihat di Google, di YouTube gitu ya. Tuh suara. Nah ini aja suaranya udah mulai serem nih. Ayo. Ya, gitu suaranya. Nggak pernah bersuara sama sekali. Nggak pernah bersuara. Walaupun dia diganggu sama kita nggak pernah bersuara kayak gini. Mungkin dia mencium bau musang lain kali guys, bener deh. Apalagi jadi cosplay jadi kucing garong lagi nggak pernah. Nggak pernah. Sorry ya Mori ya. Di sini kamu lebih oke lah, di breeding enak lah di sini lah. Semoga bisa lah. Cuma harus sabar guys. Apa-apa yang penting dianya oke-oke aja gitu. Kalau di sini mah diet utama kayak makanan utamanya masih dog food itu ya. Ya, masih. Paling kayak istilahnya tuh kayak buat pengayanya tuh pakai pisang gitu mungkin ya. Pisang, terus pakai kepala ayam direbus. Oh berarti memang sama ya, cuman kurangnya aku tuh ya dog foodnya itu loh guys. Jadi si apa makanan utamanya itu mungkin ya. Kalau nggak kita bakal coba buat ini deh guys ya. Kita coba buat masukin dulu ya. Ntar kita videoin lagi ya.
2,000 years later. Guys, ini setelah 3 jam ya. Enggak bercanda. Cepet gua tadi. Sekarang udah masuk ke pet cargo. Lu langsung dimasukin aja berarti ke sini Kang ya. Iya. Ini belum pernah masuk pet cargo soalnya guys. Ya ampun udah lucu banget lagi ini tempatnya pink-pink begitu cuy. Mori jadi semakin happy di sini ya guys. Ayo Mori. Tadi teriak-teriak kayak dipaksa. Sekarang dia betah di pet cargo. Keluar. Keluar dia. Keluar bismillah. Jadi ini caranya kalau misalnya dia nggak pernah makan dog food, berarti kan dia masih belum tahu dog food ini makanan tuh. Paling biasanya diapain dulu tuh? Agak dipuasain sedikit. Dipuasain mungkin, dikit ya. Karena kan emang belum pernah mungkin ya. Belum pernah kan? Emang nggak ada kepikiran kasih dog food sih. Karena waktu kecil dulu pernah aku coba kasih mungkin ya. Seingatku kayak pernah, tapi dia nggak pernah mau makan. Karena aku tuh mikir, ih kasihan nggak makan, langsung dikasih yang lain. Sampai sekarang jadi nggak kelatih makan dog food. Padahal bisa dilatih ya itu ya. Kalau dilatih pakai dog food, terus mungkin badannya nggak kurus lah om. Kalau pakai dog food gitu biasanya ya. Keluar dong. Ini masuknya susah, tadi keluarnya susah juga nih. Mana sih ini Mori nih? Bener-bener ya guys ya dia ya. Oh dia kepalanya tuh. Hey. Nih. Atau mungkin dia kan di sini kan awalnya bekas musang yang lain juga ya. Oh ini guys diganggu pakai kayu ya guys ya. Ada bekas musang lain juga kan di sini kan musang ya silih berganti ya. Mungkin dia ada bau musang lain ya. Seperti yang aku tadi udah bilang. Gak pernah ya. Ini aku coba yang kan apa kan. Dicolok guys ya. Biar diarahin doang sih. Biar dia keluar guys. Keluar dia. Sip. Oh iya. Nah sekarang kita ada pembandingnya nih musang-musang yang lain. Di sini yang umurnya 2 tahunan yang mana kurang lebih Kang. Jadi kita bisa tahu ini lebih. Yang ini lebih. Inilah, ini ya. Betul. Ya kurang lebih ya ukurannya segini lah normalnya gitu. Normalnya. Tapi si Mori tuh ukuran lebih kecil sedikit dibandingkan ini sama badannya juga lebih kurus guys. Ya semoga di sini ada perkembangan kabar-kabarin weh. Iya. Pokoknya kalau misalnya ada anaknya mah ya buat si Akang aja gitu. Pokoknya mah apapun itu nanti saya kabarin om. Kabarin lah ya. Sekarang Wayu fast respon guys. Mantap sekali. Pokoknya teman-teman coba ya aja deh. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau musang di next video lah ya, aku bakal coba buat kasih lihat ke teman-teman kayak gitu sih ya. Ini mau kita coba buat lihat aja dulu si Mori tuh guys, dia sedang sehat lagi. Iya dia sedang ini nih, ini kandangnya luas sih ya, jadi jadinya ya sebenarnya kalau luas mah sama sih kurang lebih, cuma dia ada tingkatnya guys ya. Tapi dia karena ada tingkatnya dan di bawah ada semacam kayak gua-guaan gitu, dan dia masih istilahnya tuh introvert ya, dia takut ya guys ya, dia masih diem-diem di bawah gitu. Oh, masih nyium-nyium tuh bau musang yang lain, dia mungkin terancam takut ada keberadaannya tuh guys. Dia bener-bener kepo banget mencium-cium tempat itu guys tuh ya. Cuman musang tuh memang jujur ya guys, dibandingkan otter, musang nggak begitu bau sih. Baunya tuh bau pandan gitu sih guys. Iya, bau pandan sebenarnya guys. Emang badannya seperti itu. Makanya namanya musang pandan nih ya. Seperti itulah ya guys. Ini kalau misalnya nanti ke depannya pengen di breeding, ini ada rencana, ini mas kelibet aja nih. Pengennya di breedingnya sama morph apa nih Kang? Kalau ini kan low mosaic ya? Ya low mosaic, cuman ini bapaknya tuh kan Bali mosaic. Oh iya Bali mosaic ya. Dulu tuh ya pokoknya yang mana aja, karena kan di kita jantannya cuman ada beberapa ekor, cuman 2 ekor. Coba deh ini jantannya nih. Ini sama cuma ini. Oh sama ini ya. Oh ini ada di dalam sini juga satu nih guys ya, mau dipindahinnya. Oh ini jantan juga nih. Ya. Cuma ini sama dia berarti ya. Ya berarti antara 2 itu ya yang akan membuahi ya. Ya. Kemungkinan kalau misalnya sama ini nih jackpotnya keluar anak apa Kang? Ya setahu saya ya yang namanya jackpotnya ya alhamdulillah bagus jackpot. Cuman nggak menutup kemungkinan keluar normal juga sih. Oh bisa jadi normal. Bisa juga. Bukan sial juga sih sebenarnya itu ya, kita memang ada rezekinya itu ya. Ada contohnya. Tapi si normal ini juga dia nggak bawa gen ya. Bawa gen. Jadi kalau andai kata nanti si normal ini dikawinin juga, nanti dia belum tentu normal ya, walaupun dia kawin sama normal lagi, nanti dia bawa gen ya, siapa tahu nanti tiba-tiba jadi mosaik atau gimana. Ya gitulah pokoknya, gaib, nggak bisa ditentuin dari sekarang juga istilahnya guys ya, bakal keluar apa. Nanti keluarnya apa itu rezeki, dan itu baru nanti kelihatan kayak oh ini mopnya apa gitu ya. Ya betul. Gitu. Cuman kalau misalkan mop sama mop ya mungkin pasti ada kemungkinan lah ya, lebih memungkinkan ya. Betul. Ya kalau lu sudah guys. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Di next video kita bakal coba buat grebek. Sekalian katanya ada anakan juga ya di sini ya. Ada berapa ekor tuh? Lahiran 3 ekor. Sisa 3 ekor. Sama lagi kayak dulu waktu aku ambil sisa 3 ekor dulu kalau nggak salah ya. Lahiran 1 karena ini kan belum pada jatuh harinya gitu. Tapi udah pada hamil itu ya? Yang ini hamil, yang ini hamil. Ini baru lahir. Hebat pejantannya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye. Thank you guys.